Sekarang, setelah kita melihat cara kitab Yosua membahas kesetiaan Israel pada perjanjian dengan Allah dalam catatan tentang nasihat Yosua atas perjanjian tersebut, maka kita segera akan membahas topik kedua dalam pelajaran ini, upacara pembaruan perjanjian. Dalam banyak hal, drama di pasal 23 memberikan tegangan pada kita. Yosua menyampaikan pidato berisi peringatan akan hal-hal mengerikan yang akan menimpa bangsa Israel jika mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Akan tetapi kita tidak menemukan indikasi berupa respon dari bangsa Israel terhadap pidato tersebut. Penulis kitab Yosua sengaja tidak mencantumkan respon bangsa Israel guna menyiapkan pembacanya pada hal yang akan ia tulis di pasal 24. Dalam pasal terakhir ini, Yosua mengadakan pertemuan kedua. Pada pertemuan ini, yang merupakan upacara pembaruan perjanjian, bangsa Israel kembali menegaskan komitmen mereka untuk menjaga perjanjian dengan Allah. Upacara ini menjadi contoh berupa cara yang harus dilakukan oleh pembaca asli kitab Yosua dalam memberi respon atas segala hal yang mereka pelajari dari kitab Yosua. Kita akan melihat upacara pembaruan perjanjian Yosua ini dengan cara yang biasa kita lakukan. Kita akan mulai dengan memperhatikan struktur dan isinya, lalu kita beralih membahas makna asali. Mari kita pertama-tama melihat struktur dan isi dari pembaruan perjanjian Yosua. Seperti kita telah lihat, setelah seluruh suku Israel bermukim di tanah warisan pusaka mereka, Yosua memanggil atau mengundang mereka untuk menghadiri satu pertemuan yang kemungkinan diadakan di Silo. Namun di pasal ini, ada satu pertemuan lain yang diadakan, kali ini di Sikem. Bagi bangsa Israel, Sikem adalah suatu tempat khusus yang merupakan satu tempat yang kudus. Sikem adalah tempat pertama kalinya Abraham membangun mezbah bagi Allah di tanah perjanjian, sebagaimana tercatat dalam Kejadian pasal 12 ayat 7. Sikem juga berada di antara Gunung Gerizim dan Gunung Ebal, tempat Musa memerintahkan Israel memperbarui perjanjian mereka dengan Allah dalam Ulangan pasal 11 dan pasal 27. Di pasal terakhir dari kitab Yosua ini, Sikem adalah tempat yang menjadi puncak pelayanan Yosua selaku pemimpin Israel. Pembaruan perjanjian Israel di Sikem berisi narasi yang mengalir dan terbagi dalam 4 babak. Kita akan membaca panggilan pertemuan kedua Yosua dalam pasal 24 ayat 1, kemudian panggilan atau undangan pertemuan ini diseimbangkan di akhir pasal dengan penutupan pertemuan oleh Yosua dalam pasal 24 ayat 28. Di antara pembuka dan penutup ini, terdapat 2 narasi berisi pidato kedua Yosua serta respon bangsa Israel dalam ayat 2 sampai ayat 24, yang kemudian diikuti dengan upacara pengesahan pembaruan perjanjian di ayat 25 sampai 27. Mari kita mulai dengan pembukaan berupa panggilan atau undangan Yosua di ayat 1. Catatan panggilan atau undangan Yosua atas pertemuan ini serupa sekaligus juga tidak sama dengan panggilan untuk pertemuan di pasal 23. Sama seperti pertemuan sebelumnya, dalam pasal 24 ayat 1, kita lihat Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Perbedaan paling jelas dari panggilan ini adalah Yosua dan bangsa Israel berdiri di hadapan Allah. Dengan kata lain, mereka berkumpul di hadapan kemuliaan Allah di kemah suci. Hal ini merupakan pertama kalinya penulis kitab Yosua menyoroti arti penting pertemuan ini dengan membuat persamaan antara pertemuan ini dengan pertemuan di Keluaran pasal 19 sampai pasal 24. Di dalam pasal-pasal tersebut, bangsa Israel mengadakan perjanjian dengan Allah di hadapan hadirat Allah yang terlihat di Gunung Sinai. Sama seperti di dalam kitab Keluaran, pembaruan perjanjian di bawah Yosua juga diadakan di hadapan hadirat Allah yang terlihat. Setelah Yosua memanggil bangsa Israel ke dalam pertemuan, penulis kitab Yosua beralih ke pidato Yosua dalam pasal 24 ayat 2 sampai 24. Secara umum, pidato Yosua di sini mirip dengan pidatonya pada pertemuan sebelumnya di pasal 23. Oleh karena pidato ini juga menekankan perhatian pada dinamika perjanjian Tuhan Allah dengan Israel. Dengan berfokus pada kemurahan hati Allah, panggilan bagi Israel untuk setia pada Allah, serta peringatan akan konsekuensi ketidaksetiaan.
Penyembahan berhala juga mendapat perhatian khusus di pasal 24, sama seperti pidato di pasal 23. Akan tetapi ada satu hal yang berbeda dari pasal sebelumnya, yaitu di pasal ini terdapat laporan respon Israel terhadap pidato Yosua. Segmen pertama dari pidato Yosua ini adalah penjelasan panjang lebar dari kemurahan hati Allah di dalam pasal 24 ayat 2-13. Anda tentu ingat bahwa di pasal 23, Yosua memberikan ringkasan dari semua yang Allah telah lakukan bagi Israel. Namun di sini kita lihat, Yosua tidak menggunakan perkataannya sendiri. Akan tetapi, sejak pasal kedua, ia mengawalinya dengan menyatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Di seluruh ayat ini, Yosua menjelaskan perkataan Allah yang ia dengar sendiri, kemungkinan besar di kemah suci. Sekitar 18 kali Tuhan Allah menyatakan semua yang ia telah lakukan bagi Israel dengan kata ganti orang pertama, aku. Sudut pandang orang pertama menjadi gema dari perjanjian Allah dengan Israel di Gunung Sinai ketika Musa melaporkan segala perkataan Allah yang ia dengar di Gunung Sinai. Hal ini menekankan fakta betapa Allah sendirilah yang secara langsung mengingatkan bangsa Israel akan kemurahan hatinya. Tuhan Allah menunjukkan kemurahan hatinya pada Israel selama 3 periode sejarah. Periode pertama di ayat 3 dan ayat 4, ketika Allah mengingatkan kemurahan hatinya pada generasi awal bangsa Israel, yaitu pada masa para bapa leluhur Israel. Periode kedua di ayat 5 sampai ayat 10, ketika Allah memberikan perkenan dan anugerahnya di masa Musa. Kemudian Allah tutupnya dengan periode ketiga di ayat 11 sampai 13, berupa segala anugerahnya bagi bangsa Israel di masa Yosua. Dalam ayat 12, Tuhan Allah menyatakan secara tegas bahwa bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu, seluruh musuh Israel ditaklukkan. Lalu di ayat 13, Allah menambahkan bahwa ia telah memberikan mereka negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kita lihat bahwa pemikiran utama bagian ini sudah jelas. Bangsa Israel yang berkumpul di hadapan Allah menerima segala keberhasilan mereka hanya karena kemurahan Allah. Saya percaya upacara pembaruan perjanjian memiliki pesan yang besar untuk diajarkan pada seluruh bangsa Israel. Satu aspeknya adalah cara Yosua memulai pidato perpisahannya dengan membicarakan betapa setianya Allah di sepanjang sejarah Israel. Yosua mulai dari Abraham dan berlanjut membahas bapak-bapak leluhur Israel. Kemudian beralih ke pengalaman di Laut Merah ketika di sana Tuhan menyelamatkan Israel. Berlanjut membahas kesetiaan Allah di padang gurun, dan akhirnya tentang kemenangan mereka yang Allah berikan di tanah perjanjian. Lagi pula mereka bukan hanya mendengarkan kesetiaan Allah lewat peristiwa-peristiwa tersebut, namun beberapa dari mereka mengalami sendiri beberapa peristiwa itu. Menurut saya intinya adalah dengan cara menelusuri perjalanan sejarah Israel, Yosua mengingatkan mereka tentang kesetiaan Allah pada umatnya sejak masa Abraham. Allah tetap setia, oleh karenanya mereka pun juga harus setia. Dalam segmen kedua pidato Yosua di ayat 14 sampai ayat 24, Yosua menghubungkan kebaikan Allah dengan pentingnya kesetiaan serta peringatan akan konsekuensi dari kegagalan untuk setia. Sama seperti Musa di Keluaran pasal 19 dan pasal 24, Yosua juga berharap untuk menerima respon dari bangsa Israel. Segmen ini terbagi dalam 3 kali panggilan beserta 3 kali respons. Panggilan dan respon pertama terdapat di ayat 14 sampai ayat 18. Di ayat 14, Yosua menasihati Israel agar takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Lalu Yosua menjelaskan langkah pertama dari panggilan ini adalah bahwa bangsa Israel harus jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Kemudian disambung di ayat 15, berupa perkataan Yosua untuk pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Meskipun Yosua telah menasihati bangsa Israel di ayat 23 untuk menghindari penyembahan berhala, tapi sebagian dari bangsa Israel masih memiliki berhala. Sekarang, Yosua menekankan bahwa Allah mengharuskan mereka untuk menolak seluruh Allah palsu dengan membuang semua berhala. Yosua bahkan memberi contoh dengan perkataannya yang terkenal di pasal 24 ayat 15, yaitu, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Tema melayani Tuhan Allah ini sangat penting bagi Yosua, hingga untuk kata beribadah, ia menggunakan istilah khusus melayani, yang dalam bahasa Ibrani adalah abad, sebanyak 16 kali dalam pasal ini. Lalu di ayat 16 sampai ayat 18, Israel menjawab secara positif panggilan pertama Yosua ini dengan menyatakan komitmen mereka untuk melayani dan beribadah pada Tuhan Allah. Seperti kita baca di ayat 18, seluruh bangsa Israel menjawab, "Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Panggilan beserta respon kedua kita dapati di ayat 19 sampai ayat 22. Di ayat 19, Yosua menyanggah semua yang hadir dengan berkata, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu." Perlu kita ingat bahwa Yosua sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa bangsa Israel tidak mampu melayani Tuhan Allah, maupun bahwa Tuhan tidak akan memaafkan pelanggaran dan dosa mereka. Namun Yosua menitik beratkan fakta bahwa mereka tidak akan dapat kembali pada komitmen pelayanan pada Tuhan Allah dan menerima berkat Allah jika mereka tidak menyingkirkan berhala-berhala mereka. Kendati Allah telah dengan sabar mengabaikan dan memaafkan dosa mereka di masa lalu, namun kesabaran itu tidak akan bertahan lama. Yosua mewanti-wanti mereka dalam pasal 24 ayat 20 bahwa terus menyembah berhala akan membawa konsekuensi mengerikan, dan Allah akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Syukurlah setelah mendengar peringatan tersebut, bangsa Israel memberi respon di pasal 24 ayat 21 dengan berkata, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Panggilan serta respon ketiga terdapat di ayat 23 dan ayat 24. Setelah mendengar respon positif dari Israel di ayat 18, ayat 21 dan ayat 22, maka di ayat 23, Yosua kembali menegaskan langkah pertama dalam tindakan kesetiaan pada Tuhan Allah adalah dengan cara, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Atas panggilan ini, Israel memberi respons di ayat 24, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Dua pasal penutup dari kitab Yosua, pasal 23 dan pasal 24, berisi pidato Yosua tentang perlunya kesetiaan hanya pada Tuhan saja. Khususnya jika kita temukan peringatan Yosua bagi bangsa Israel untuk membuang dewa-dewa yang disembah oleh nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Ini merupakan rujukan pada fakta bahwa Israel punya kecenderungan untuk beribadah dan mengikuti Allah lain. Menurut A.W. Tozer, ini merupakan hukum mendasar dari hati manusia, bahwa hati kita cenderung condong pada penyembahan berhala. Yosua mengetahui hal ini, dan hanya dengan kesetiaan eksklusif pada Yehova, pada Allah, Israel akan berhasil dan malah akan menerima berkat sepenuhnya dari Allah. Oleh karena Allah bangsa-bangsa lain seperti Mazmur katakan, merupakan Allah yang tidak bernyawa, dan Allah palsu ini menjadikan manusia yang membuatnya menyukai mereka. Namun hanya ada satu Allah yang hidup, sehingga Israel harus tetap setia pada Tuhan Allah dan secara eksklusif mengabdi padanya. Sebagaimana Allah secara eksklusif telah mengasihi Israel, karena itu adalah satu-satunya sumber harapan dan kehidupan serta kemakmuran di masa depan. Setelah Yosua selesai berpidato dan Israel memberikan respon, maka narasi beralih pada upacara pengesahan dari pembaruan komitmen Israel pada Allah di ayat 25-27. Segmen ini berawal di ayat 25 dengan pernyataan, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka. Lalu pada ayat 26, Yosua meratifikasi perjanjian tersebut dengan mengambil dan mendirikan batu yang besar di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Pohon besar sejenis pohon ok atau terbantin yang disebutkan di sini merupakan pengingat akan kejadian pasal 12 ayat 6 serta pohon terbantin More yang ada di lokasi Kem. Lokasi tersebut merupakan tempat pertama kalinya Abraham membangun mezbah di Kanaan. Seperti kita lihat di sepanjang serial ini, batu-batu besar kerap digunakan untuk upacara peringatan dalam kitab Yosua. Contohnya dalam pasal 4 ayat 7, Yosua mendirikan 12 batu bagi bangsa Israel di Gilgal sebagai tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Kemudian mezbah yang dibangun suku-suku Transyordania di pasal 22 ayat 34 didirikan sebagai saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Dalam pasal 24 ayat 27,
Yosua menjelaskan bahwa batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Bagi generasi berikut dari bangsa Israel, batu saksi ini adalah satu bukti yang tidak memungkinkan mereka untuk menyangkal perjanjian sukarela yang dibuat antara Israel dengan Allah untuk menolak penyembahan berhala. Kemudian jika mereka gagal menjaga sumpah perjanjian ini, mereka hanya dapat menyalahkan diri mereka sendiri atas penghakiman Allah yang menimpa mereka. Setelah peristiwa yang penuh hikmat ini, catatan tentang pembaruan perjanjian Israel ditutup dengan penutupan pertemuan dan pelepasan seluruh yang hadir di ayat ke-28. Penulis kitab Yosua menutup catatan sejarah peristiwa ini dengan pernyataan, Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Penutup narasi ini memunculkan pertanyaan penting bagi para pembaca asli kitab Yosua untuk mereka renungkan. Apakah Israel tetap menjaga komitmen mereka untuk menolak penyembahan berhala dan hanya melayani Tuhan Allah saja? Di dalam kata penutup di pasal 24 ayat 31, penulis kitab Yosua melaporkan bahwa orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Akan tetapi, seperti kita pelajari dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Samuel, dan kitab Raja-Raja, kendati Israel tetap setia pada Allah, namun generasi berikutnya melanggar sumpah suci mereka untuk menolak penyembahan berhala, dan hal ini terjadi berulang kali. Maka para pembaca asli kitab Yosua tahu dan sadar akan konsekuensi yang mereka alami sebagai akibat dari penyembahan berhala tersebut. Setelah kita mengulas struktur dan isi dari pembaruan perjanjian dengan Allah oleh Yosua, kini kita akan beralih ke makna asali. Secara keseluruhan, dampak dari pembaruan perjanjian oleh Yosua ini cukup jelas bagi para pembaca asli kitab Yosua. Pada saat penulis kitab Yosua menyelesaikan kitabnya, bangsa Israel sedang gagal dalam menjaga komitmen yang dibuat leluhur mereka di masa Yosua. Konsekuensi dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan ini sangat jelas. Jika ada orang Israel yang bertanya tentang alasan penderitaan berat yang mereka alami, maka Yosua pasal 24 menjelaskan bahwa mereka pantas menerima penghakiman Allah karena pelanggaran berat yang mereka lakukan terhadap perjanjian dengan Allah. Dalam pelajaran sebelumnya, kita telah lihat bahwa pembaca asli kitab Yosua kemungkinan hidup entah di masa hakim-hakim, atau masa kerajaan, atau paling lama adalah pada masa pengasingan Yehuda ke Babel. Entah di masa manapun, umat Allah saat itu tengah menderita konsekuensi yang berat atas pelanggaran perjanjian yang telah Yosua perbarui dalam pasal 24 dari kitab Yosua. Dalam masa hakim-hakim, banyak orang Israel yang jatuh ke dalam pencobaan penyembahan berhala. Sebagai akibatnya, beberapa wilayah bangsa Israel mengalami berbagai siklus kekalahan dan kemenangan kembali. Selama masa kerajaan, penyembahan berhala menyebabkan beragam penderitaan dan kesulitan. Di kerajaan utara, serangan yang terus-menerus dari Asyur akhirnya menyebabkan kejatuhan Samaria dan pengasingan banyak dari bangsa Israel. Kemudian, penyembahan berhala di kerajaan selatan juga berujung pada jatuhnya Yerusalem dan pengasingan ke Babel. Selama masa-masa ini, orang-orang Israel yang tetap setia berharap mereka mengetahui hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengampunan dan berkat Allah. Panduan untuk itu ada di Yosua pasal 24. Israel harus mengingat banyaknya kebaikan Tuhan Allah bagi mereka dan memperbarui perjanjian mereka dengan Allah. Untuk melakukan hal ini, mereka harus secara eksklusif hanya melayani Tuhan Allah saja, seperti yang telah Israel lakukan di masa Yosua. Untuk mengarahkan pembaca aslinya melakukan hal-hal itu, penulis kitab Yosua kembali mengulangi 5 tema dari kitab Yosua dalam pasal tentang pembaruan perjanjian ini. Di tema pertama, penulis kitab Yosua menegaskan bahwa otoritas Allah merupakan pengikat dalam pembaruan perjanjian ini. Sama seperti dalam pasal 23, panggilan untuk Israel di pasal 24 ayat 1 menyebutkan nama Yosua untuk menyatakan dengan jelas bahwa Yosua sebagai pemimpin yang ditunjuk Allah akan memimpin upacara ini. Sebagai tambahan, pidato Yosua dan respon dari Israel di pasal 24 ayat 2 diawali dengan perkataan, "Beginilah firman Tuhan." Kalimat pembuka ini memberi kepastian bahwa otoritas Allah merupakan pengikat dari seluruh peristiwa di dalam pasal ini. Selebihnya nama Yosua disebut beberapa kali sebagai orang yang menyampaikan pidato, untuk menunjukkan bahwa Yosua selaku perwakilan yang Allah tetapkan adalah orang yang berbicara dalam pertemuan ini. Dengan menonjolkan tema otoritas Allah dalam pasal ini,
penulis kitab Yosua memanggil seluruh pembaca aslinya untuk memberi perhatian khusus pada hal ini. Seandainya mereka mengabaikan hal-hal yang terjadi dalam pembaruan perjanjian oleh Yosua dan mengikuti kehendak mereka sendiri, maka penulis kitab Yosua menekankan bahwa hal tersebut adalah pemberontakan terhadap otoritas Tuhan Allah. Tema kedua dalam catatan pembaruan perjanjian ini adalah berulang kali Yosua merujuk pada perjanjian Allah. Pidato Yosua dan respon Israel menyentuh dinamika kemurahan hati Allah, ketaatan dan kesetiaan manusia, serta konsekuensi dari ketidaktaatan. Kemudian dalam upacara ratifikasi atau pengesahan pembaruan perjanjian, dengan gamblang, penulis kitab Yosua menyatakan dalam pasal 24 ayat 25 bahwa Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu. Penulis kitab Yosua juga membuat kiasan perbandingan atau alusi pada perjanjian Allah dengan Israel dalam pelepasan pertemuan. Di ayat 28 kita baca, Yosua melepas masing-masing kemilik pusakanya. Di sini sekali lagi kita lihat penggunaan kata benda bahasa Ibrani nachalah. Seperti kita telah lihat, tema perjanjian Allah dalam pasal ini berfokus pada kebaikan Allah dan persyaratan kesetiaan. Jelas sekali penulis kitab Yosua berharap pembaca aslinya menyadari akan parahnya pelanggaran yang telah mereka lakukan terhadap perjanjian Allah. Oleh karenanya, ia memanggil mereka untuk memperbarui komitmen dengan menjaga perjanjian dengan Allah. Tanpa pertobatan dan pembaruan perjanjian dengan Allah, maka mereka dan anak-anak mereka akan terus menghadapi kutuk perjanjian. Tema ketiga dari pembaruan perjanjian oleh Yosua di pasal 24 adalah pengakuan terhadap standar hukum Musa. Sebagai contoh, dalam pidato Yosua serta respon dari Israel, ayat 14-15 memanggil Israel untuk menolak Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Demikian pula terhadap Allah orang Amori, yang merupakan nama lain dari orang Kanaan. Perintah ini berdasarkan pada larangan penyembahan berhala dalam hukum Musa di perikop-perikop seperti Ulangan pasal 11 ayat 28. Sebagai penguat, Yosua menyatakan di ayat 19 bahwa Tuhan dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, yang merupakan kutipan dari beberapa perikop Pentateuch seperti Keluaran pasal 20 ayat 5. Penulis kitab Yosua tidak memberi ruang untuk keraguan bagi para pembaca aslinya. Hukum Musa adalah standar yang mereka harus patuhi jika mereka berharap untuk melihat berkat Allah. Tema keempat dalam pasal tentang pembaruan perjanjian ini juga menitikberatkan kuasa supernatural Allah. Hal ini kita lihat dengan jelas dalam pidato Yosua dan respon Israel, sebagaimana Yosua mengutarakan perkataan Allah tentang kemurahan hatinya terhadap Israel. Di ayat 3-6a, Allah berfirman sebagai orang pertama dan merinci beberapa hal yang telah Allah lakukan bagi Israel. Contohnya di ayat 3 Allah berfirman, Aku mengambil Abraham bapamu itu dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya. Di ayat 5 Allah berfirman bahwa dia menulahi Mesir. Kemudian dari ayat 6b sampai ayat 7, Yosua menambahkan urayanya tentang segala hal yang Allah telah lakukan bagi Israel. Di ayat 7, Yosua mengingatkan mereka akan tindakan Allah terhadap orang Mesir yang mengejar bangsa Israel ke laut, lantas didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Selanjutnya di ayat 8-13, penyebutan Tuhan Allah kembali pada orang pertama. Di ayat ke-8 Allah berfirman, Kuserahkan orang Amori ke dalam tanganmu, kupunahkan dari depan kamu. Lalu dalam ayat 12, Tuhan Allah mengingatkan Israel bahwa penaklukan Kanaan bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Kemudian, untuk menguatkan tema ini, respon dari bangsa Israel pada perkataan Yosua berfokus pada kuasa supernatural Allah. Di ayat 17, semua yang berkumpul mengaku bahwa di Mesir Allah telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Kemudian Tuhan Allah juga melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Lalu di ayat 18 mereka sepakat bahwa Tuhan menghalau semua bangsa dari depan kita. Namun, Yosua pun mengingatkan bangsa Israel di ayat ke-20 bahwa
Apabila kamu meninggalkan Tuhan, maka Ia akan melakukan yang tidak baik pada kamu, serta membinasakan kamu. Pernyataan akan kuasa supernatural Allah ini mengingatkan pembaca asli kitab Yosua akan kebaikan Tuhan Allah yang mereka sembah dan layani. Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa, dan jangan pernah diabaikan. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk memberkati dan mengutuk. Oleh karena inilah mereka harus tetap setia pada perjanjian Allah. Pada saat kita melihat hubungan Allah dengan bangsa Israel, ada satu hal yang terlihat jelas, yaitu Allah berulang kali memberkati mereka secara supernatural. Jadi saya pikir ada tujuan nyata dari hal itu yang membantu mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah dan kesetiaan pada perjanjian Allah. Berkat supernatural yang Allah curahkan pada mereka, saya pikir merupakan cara terbaik dalam jangka panjang untuk terus mengingatkan mereka bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli pada kita, Allah yang tidak akan meninggalkan dan mengabaikan kita. Oleh karena kasih yang kita terima dari Allah tersebut, kita terpaut pada Allah dan tetap setia dalam hubungan dengan Allah. Terakhir, dalam tema kelima pembaruan perjanjian Allah Yosua, berawal dan diakhiri dengan partisipasi seluruh bangsa Israel. Dalam pidato pembukaan di ayat 1, semua suku orang Israel di Sikem, para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, semua menghadiri pertemuan tersebut. Kemudian dalam catatan penutup di ayat 28, ketika Yosua melepas bangsa itu masing-masing ke milik pusakanya, seluruh Israel menghadiri pertemuan itu, memperbarui perjanjian, serta kembali untuk bermukim di tanah pusaka warisan yang Tuhan Allah berikan pada mereka. Tujuan penulis kitab Yosua bagi para pembacanya cukup jelas. Oleh karena hal ini benar-benar terjadi di masa Yosua, setiap pembaca asli kitab Yosua juga harus memperbarui perjanjian dengan Allah di masa mereka. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.